Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan hidup alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi. Ekosistem adalah unit fungsional dasar dalam ekologi yang merupakan sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen, baik makhluk hidup atau biotik maupun tak hidup abiotik, yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis. Ekosistem merupakan sistem terbuka yang terjadi pertukaran energi dan materi dengan lingkungan di sekitarnya. Berikut adalah beberapa definisi ekosistem berdasarkan para ahli. Yang pertama, Eugene P. Odum, tahun 1971. Ekosistem adalah unit fungsional dasar dalam ekologi yang terdiri dari semua organisme komunitas biotik dalam suatu wilayah tertentu yang berinteraksi dengan lingkungan hidupnya atau komunitas abiotik sehingga terjadi pertukaran energi dan materi. Yang kedua adalah Robert E. Rickley, tahun 2000. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari semua organisme yang hidup di suatu wilayah tertentu dan lingkungan fisiknya yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis. Yang ketiga adalah Campbell dan Rich, tahun 2005. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari semua organisme yang hidup di suatu wilayah tertentu dari lingkungan fisiknya yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis, sehingga terjadi pertukaran energi dan materi. Yang keempat adalah Arthur Tansley, tahun 1935. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari semua organisme yang hidup di suatu wilayah tertentu dengan lingkungan fisiknya yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis. Berdasarkan ciri-ciri di atas, ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: pertama, ekosistem darat. Ekosistem yang berada di daratan seperti hutan, padang rumput, gurun, dan tundra. Yang kedua, ekosistem air. Ekosistem yang berada di air seperti di laut, sungai, danau, dan rawa. Yang ketiga, ekosistem buatan. Ekosistem yang dibuat oleh manusia seperti sawah, kolam ikan, dan taman. Setiap jenis ekosistem memiliki karakteristik yang berbeda-beda, seperti jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di dalamnya, kondisi iklim, dan faktor abiotik lainnya. Namun, semua ekosistem memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang membentuk suatu kesatuan yang dinamis. Dua komponen yang ada di lingkungan hidup. Yang pertama adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah faktor-faktor tak hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem. Komponen abiotik meliputi air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan topografi, garam, pH, dan mineral. Komponen abiotik saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang dinamis. Perubahan pada salah satu komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lainnya dan juga komponen biotik dalam ekosistem. Contohnya, perubahan suhu dapat mempengaruhi kelembapan yang kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan hewan. Yang kedua adalah biotik. Biotik adalah faktor hidup dalam suatu ekosistem. Ini mencakup semua organisme hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, hingga virus. Biotik berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan saling bergantung satu sama lain. Peran biotik dalam ekosistem. Yang pertama ialah produsen, organisme yang menghasilkan makanan sendiri seperti tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Produsen merupakan dasar dari rantai makanan karena mereka menyediakan energi dan materi bagi organisme lain.
Yang kedua adalah konsumen, organisme yang memperoleh makanan dari organisme lain, seperti hewan. Konsumen diklasifikasikan berdasarkan tingkatan dalam rantai makanan. Konsumen yaitu konsumen primer atau herbivora, hewan yang memakan tumbuhan, contohnya adalah kelinci, rusa, dan sapi. Konsumen sekunder atau karnivora, hewan yang memakan konsumen primer, contohnya adalah serigala, singa, dan ular. Kemudian, konsumen tersier, karnivora puncak, hewan yang memakan konsumen sekunder, contohnya adalah elang, hiu, dan beruang kutub. Dekomposer, organisme yang menguraikan bahan organik seperti jamur dan bakteri. Dekomposer berperan penting dalam mengembalikan nutrisi ke tanah, sehingga dapat digunakan kembali oleh produsen. Interaksi antar biotik. Yang pertama adalah predasi, hubungan antara predator dan mangsa, di mana predator memakan mangsa. Yang kedua adalah kompetisi, hubungan antar organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, seperti makanan, air, atau ruang. Yang kedua adalah simbiosis, hubungan erat antara dua spesies yang berbeda, yang dapat menguntungkan, merugikan, atau netral bagi salah satu spesies. Simbiosis dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simbiosis mutualisme, hubungan di mana kedua spesies saling menguntungkan. Mutualisme merupakan bentuk simbiosis yang paling umum dan penting dalam ekosistem. Contohnya, lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar dari bunga sebagai makanan, sementara bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari lebah. Hubungan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup kedua spesies. Lebah membutuhkan nektar untuk energi dan reproduksi, sementara bunga membutuhkan lebah untuk membantu proses penyerbukan dan menghasilkan biji. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya tidak terpengaruh. Komensalisme merupakan bentuk simbiosis yang kurang umum dibandingkan mutualisme, contohnya anggrek dan pohon. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, hubungan di mana satu spesies diuntungkan sedangkan spesies lainnya dirugikan. Parasitisme merupakan bentuk simbiosis yang merugikan bagi salah satu spesies, contohnya nyamuk dan manusia. Pemahaman tentang hubungan simbiosis sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan memahami bagaimana spesies saling berinteraksi, kita dapat lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem.